Tapi masih bolak-balik ya Kak ya? Belum menetap di sini ya? Iya belum, masih balik ke sana karena memang anakku waktu kita habis pisah itu kan memang dia kan perlu lingkungan yang sama. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah, dia juga teman-temannya sama di sana. Walaupun sekarang rumahnya ada 2 terpisah, cuma ya dengan begitu dia hatinya juga lebih bisa mengolah emosinya lagi. Gini toh. Kan sakit. Sakit, tapi tetap aku paksain. Soalnya kasihan dia kan punya hak buat nyusu juga. Jadi aku kayak tahan-tahan. Kalian berdua masih bersama ya? Itu penting. Iya. Iya, ada orang ketiga di antara kita. Amin ya sayang. Janji? Janji. Iya. Ya janji ya ini. Lampunya lampu merah lagi. Wah parah. Baru mau make up. Gak jangan. Berhenti dong. Kelewatan kamu ya. Lanjut lagi. Ada lagi? Make up artis. Ada. Tadi baru keluar. Baru keluar tadi. Baru keluar. Pagi rakyat. Rakyat seger banget ngeliat 3 cewek ini pink-pink begini ya. Ya? Mei, Iya. gimana pada nggak seger rakyat? Pagi-pagi teman-teman Davina Karamoy. Aku Titi Kamal. Titi Kamal. Iya. Kalau Ega siapa sih kalau boleh tahu? Titi Kadarsi. Ya kenapa lah? Itu senior tahu. Iya, Oh, kalau gitu gua Titi DJ, jadi semuanya Titi, ya kan? Oke, pagi ini rakyat ini baru Ya. best. Yes. Emang yang namanya Raffi Ahmad itu capek loh dia. Capek dia lagi sibuk. Coba ingat, hidup tuh harus seimbang. Istirahat 3 bulan deh. Ya kan uangnya udah banyak. Iya. Fokus dulu sama keluarga. Iya. 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 Kak Irfan juga tuh kayaknya kecapean banyak kecapean program. deh. Ya kan, tapi kayaknya capek bukan capek badan, capek hati deh. Sama, kemarin aku juga kena kok. Tenang. Iya. Insya Allah segala Ya. sesuatu Tuhan berikan yang terbaik. Ya kan? Amin. Ya. Ya. Hari ini tuh kita kedatangan ini loh, artis cantik yang karirnya itu dari dulu sampai sekarang melejit. Oh. Iya. Dari dulu sampai sekarang melejit. Irfan Hakim sama Raffi Ahmad dong. Ada yang lain tamunya? Artis cantik. Oh cantik. Cewek, cantik. Lebih cantik daripada gue. Lebih cantik daripada gue. Berarti banyak. Berarti banyak. Dari awal bilang cantik bukan ganteng. Ega, masih ingat masa lalu deh, Ega deh. Ya udah ini belakangan ini kan dia ini sibuk Ya. main layar lebar. Iya, Dia katanya ada keturunan India ya? Kok India? Aca. Ya deh, langsung kita sambut yuk. Aca Septriasa. Halo Kak, apa kabar? Silakan. Jangan GR. Seorang Aca Septriasa begini-begini. Gue aja masuk. Kamel. Siapa lo? Kesel banget ya. Penonton jangan GR. Kak Aca kan sekarang tinggal di Australia. Ya. Jadi dia barusan salaman sama Kang Guru. Guru, Kang Sate. Ayo, duduk, Cak. Aca sekarang emang di Australia kan? Iya. Iya masih. Masih kan? Tetanggaan dong sama Kamel. Ega jangan disebut-sebut lah. Nah, dia Sydney ya. Kalau aku kan di Melbourne. Iya. Tapi Aca udah menetap lo di sono lo, sempet lo ya kan, Ca? Iya. Iya. Jadi ini udah tahun ke-10 aku di Sydney menetap. Emang mohon maaf suami kerja di sana. Dulu mantan suami kerja di sana ya? Iya. Aku suami juga kerja di sana sempet lama loh. Iya, makanya kan. Cuma kan bisa bolak-balik kan dia ngangon koala kalau di sono. Gue udah serius loh kamu. Udah pengen banget tahu ya. Tadi udah kepo. Gak usah suami. Oke, Ca. Tumben nih, mampir biasanya kan jadwalnya susah, Aca. Iya, hari ini mampir karena kebetulan kemarin seminggu yang lalu lagi di Jakarta kan udah seminggu ini. Terus bawa Bri juga. Kemarin Ya. juga Bri lagi baru ngelukis-ngelukis ada pameran di Jakarta. Terus ada promo film juga gitu. Oh, jadi comebacknya Aca ini karena lagi ada project film lagi. Iya. Yes. Tapi masih bolak-balik ya Kak ya? Belum menetap di sini ya? Iya belum, masih balik ke sana karena memang anakku waktu kita habis pisah itu kan memang dia kan perlu lingkungan yang sama. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah, dia juga teman-temannya sama di sana. Walaupun sekarang rumahnya ada 2 terpisah, cuma ya dengan begitu dia hatinya juga
lebih bisa mengolah emosinya lagi Oke. gitu loh. Sekarang Bri usia berapa? Bri usia 8 tahun. 8 tahun. Oke. Iya. Tapi dia udah ngerti nih kondisi sekarang mama papa, co-parenting bersama, udah paham gitu, Ca? Udah paham banget sih sebenarnya dari kita sebelum bulan Mei itu udah paham banget, jadinya bulan Desember tahun lalu kan masa-masa sulitnya tuh udah lewat Lewat lah. lah ya. Nah ketika melewati masa-masa sulit tuh dia udah mengerti bahwa oh ini memang udah nggak bisa bersama. Ya, Dan untuk mengeducate dia bahwa nggak bersama tuh bukan berarti kita jadi nggak berbicara gitu. Itu pada saat dia sekolah di Jakarta. Jadi sempat waktu itu sekolah di Jakarta 5 bulan dan dia jadi inilah. Jadi lebih mengerti lagi bahwa kita baik-baik saja gitu lah. Iya, Perpisahan ini baik-baik aja gitu. Jadi pada saat sekolah di sini 5 bulan, terus aku sempat bawa Brijia kan tuh untuk Februari dan bulan Aprilnya ketemu papahnya. Itu tuh during perpisahan tuh. Dan di situ dia mulai menyadari bahwa oh ya mungkin ini yang terbaik gitu. Dan aku kasih taunya dengan bahasa ibu ya, bahasa yang mudah dimengerti. Dan ketika kita 100% sama anak, walaupun kita udah pisah rumah, 100% aku sama Brijia, si Vicky juga 100% sama Brijia, anaknya lebih happy malah sekarang. Malah lebih happy. Ya, alhamdulillah jadi lebih happy karena memang mungkin sulit buat anak berada di tengah-tengah situasi yang Ya. dia juga sulit mau milih yang mana gitu Ya, kali ya. ya. Tapi sekarang dia lebih happy. Tapi Brijia itu benar-benar nurun banget ya jiwa seninya ya. Ini Iya. ada videonya nih kita nih. Oh coba. Coba kita lihat. Pintar banget ya, Ca. Itu dia berani tampil gitu ya? Iya, berani. Aku juga bingung sebenarnya nih anak kenapa jadi jiwa seninya kuat banget ya. loh. Dulu sih dia agak pemalu gitu. Cuma sekarang dia jadi lebih ekspresif gitu. Mungkin karena dulunya sih kalau untuk melukis dia udah pede ya karena belajarnya udah dari umur 2 tahun. Tapi kalau nyanyi dia tuh sebenarnya dari kecil udah sering di Nina Boboin, sering dinyanyiin. Lagu My Heart ya, Ca? Lagu mamanya gitu. Nah itu salah satunya itu juga makanya aku pikir kok kayaknya dia udah tahu nada. Nah dia tuh tanpa belajar nyanyi tapi dia sudah bisa bernyanyi. Itu tuh yang aku sadar bahwa ketika kita lagi dia masih bayi umur 7 hari gitu, aku kalau misalnya mandiin atau misalnya lagi gendong tuh aku suka Sambil nyanyiin. Jadi kayak ngerti nada gitu loh. Tapi tuh mohon maaf, waktu Bri lagi nyanyi, di belakang Aca cuma medion atau cuma semangatin ya? Cuma Soalnya kalau aku kan, kalau Chloe gitu pas maju kan, aku bilang, ayo. suka gemes gitu. Iya Itu iya. sebenarnya Chloe ditemenin security-nya ya. Jujur ya, itu Bri, serius Ca, itu kalau kamu nggak support saya sayang banget. Iya, gali Itu terus karena ya. anak umur segitu untuk maju pede, itu nggak semuanya berani loh. Berani loh itu. Iya. Itu sih udah bakat-bakat sih Ca sebenarnya Iya. sih. Tapi ngomongin soal nyanyi, Aca ini katanya masih SMA zaman dulu, ternyata zaman kita masih bawa matahari. Aca udah bisa beli rumah guys. Ya, tapi kita mah dulu nggak bawa matahari, maaf nih Kamel. Kamel aja kali itu mah. Ya guys, emang Ega kalau pulang sekolah nggak ikutan tawuran warga gitu kan? Ada dong. Nggak enak gak? Warga Sydney loh Nggak, gak? maksudnya kita nggak bawa matahari, cuman bau Iya. sangit. Iya. Berarti kamu SMA aja udah bisa beli rumah ya? Itu serius Ca dari lagu kamu? Jadi dulu tuh memang kan kita namanya awal-awal main film nih. Mamaku kan suka ditawarin produser, terus dipikirkan langsung bisa beli rumah, atau Ya. langsung bisa beli mobil ya. Ternyata karena pas lagi penawaran gitu, waduh Pak saya nggak tega nih ngabarin nih ke Aca Pak. Ini mah cuma kebeli bannya doang. Gitu. Tapi itu kan film pertama, Ya. Apa tuh, film Ca, kedua. pertama? Jadi film pertama Apa Artinya Cinta judulnya. Terus film kedua baru My Heart gitu. Baru yang Meledak tuh. Nah itu kayaknya beruntungnya yang kedua itu filmnya. Karena aku ketemu sama Teh Meli waktu lagi ada melakukan pemotretan di Aquarius waktu itu buat film Apa Artinya Cinta karena Teh Meli yang bikin soundtracknya. Terus pas lagi film Heart ternyata Teh Meli pengen mencari sosok aktor yang bisa nyanyi. Makanya disuruh tuh lagi lebaran waktu itu loh guys. Jadi lagi lebaran disuruh buka tuh pintunya production house-nya supaya casting aku gitu. Ini kebalik banget loh. Kalau aku justru pas lebaran. Lebaran. Aku kesana pintu ditutup loh. Takut minta THR. Takut minta THR. Aku malah loh. Tutup. Takut. Oh tadinya kebuka loh.
Disangka ini mau nawarin takjil gitu ya. Ya udah nih mendingan lagi ada Aca, kita mau main challenge, tapi jangan Aca sih, Ga? sendiri. Biarnya sendiri kan dia bintang tamu, Ga. Enggak, maksudnya Aca sama Irwan saja. Kayak gue Irwan Gasyad deh. Aca, Kamel, sama Mei main game ya. Ikut main juga. Iya Enggak, dong, apa sih iya gamenya dong. sih? Ya apa sih? Gue Gamesnya? panjat pinang ya? Gue ikutan deh. Ayo. Kita main games layak atau tidak layak. Oke, kita bagikan dulu. Silakan dipegang satu persatu. Oke, siap. Oke. Mei berarti bareng Kamel, Mei. di Boleh situ, sini, Mei. Sini, Mei. Jadi kita ikutan main kan? Ya. Oke. Layak atau tidak Tidak layak? layak. Ya. Siap ya. Layak atau tidak layak memberikan kesempatan kedua untuk kesalahan yang sama karena masih percaya orang yang disayangi bisa berubah. Layak atau tidak layak? 1, 2, 3. Oh, main-main rumah tangga nih ya. Oh, main-main rumah tangga. Pantes aku ikutan. Pantes aku jadi peserta. Sebenarnya kita ini kamuflase. Layak dah. Layak? Ya. Oh layak, kalau Mei enggak? Aduh, sesuatu yang diulang itu rasanya sudah tidak sama lagi. Pinter Jadi harus mulai yang baru-baru terus Iya, ya. yang baru-baru aja. Kalau Kamel tuh layak. Tapi tergantung kesalahannya apa, ya kan? Kalau kesalahannya masih bisa ditoleransi ya masih layak lah. Oke. Aca sendiri juga jawabnya Kalau sama aku ya? percaya orang itu yang namanya manusia dimaafkan pasti perbuatan apapun sama Tuhan ya. Jadi sebagai orang yang pernah kenal sama orang tersebut, yang tahu suka dukanya kayak apa, ya masa sih kita nggak maafin gitu aja sih. Oke, Bahaya girls. nih. Lanjut Ya. girls, layak atau tidak layak? Seorang wanita itu memikirkan kebahagiaannya lebih dulu. Oke. Ketika tercekik masalah, demi hidupnya bisa waras lagi. Jadi kayak, Oke. gue mikirin diri gue sendiri dulu deh. Oke. Karena kan gue harus waras gitu. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Aisyah tidak layak. Wow, kenapa, Ca? Cerita aja, Ca. Ya. Kayaknya menurut aku ya mungkin untuk dijalanin sepertinya kesannya itu hal yang mudah ya. Kita kayaknya layak, ayo kita harus perjuangin diri kita sendiri. Tapi padahal banyak diri situ yang dikorbankan gitu. Banyak dari peristiwa yang kita pilih menjadi diri kita sendiri itu banyak hal yang dikorbankan gitu. Jadi aku pikir kayaknya harusnya sih sebenarnya biar bagaimanapun namanya seorang ibu atau perempuan ya, istri apalagi, ya menurut aku kayaknya harusnya dia harus berpikir berapa kali deh untuk supaya bisa Egois gitu lah ya. tahu yang sebenarnya terbaik buat semuanya kayak gitu. Ini jangan cepet-cepet mutusin, Iya. gua gak happy, cabut Iya, gitu. gitu. Iya, iya, iya. In Tapi that kan case, jawabannya berbeda dengan Kamel. Kalau Kamel kenapa? Nggak, tapi kalau dalam case itu betul. Cuma masa kalau di case gue tadi, ini kayaknya beda ya Beda. pemikirannya gitu ya. Kalau di case gue kan seperti kita naik pesawat, kita nggak bisa bantu orang lain. Iya, benar. Kalau kita sendirinya nggak selamat. Tertolong. Ini kan case-nya beda-beda Iya, ya iya. gitu. Tapi gue setuju di case tadi bahwa nggak semua kalau lo ngerasa, misalnya kalau marriage ya dalam pernikahan, nggak semua saat lo ngerasa I'm not happy, gue nggak bahagia, terus gue run away menemukan kebahagiaan gue. Iya. Bener kata Aca, karena banyak yang dikorbankan Iya, demi hanya iya, untuk lu bahagia. Untuk hal tertentu sih nggak apa-apa juga ya Kamel. Ya, Boleh jadi juga tergantung untuk case-nya. egois. Udah seru ya, pendapatnya udah bagus-bagus berdua ya. Ini ada loh, layak. Kamu apa? Kamu Layak, kenapa? kalau Mei layak. Aku kebetulan satu pesawat sama Kamelani. Dia nggak nolongin aku, jadi aku nolongin diri sendiri aja. Emang harus gitu Mei? Iya harus bahagiain diri sendiri. Diri sendiri. Jadi sekarang cewek harus mandiri. Tapi kamu ngomong kayak gitu, kenyataannya kan kamu yang sering menjadi korban. Itu dulu. Sekarang udah mulai paham. Iya udah mulai agak pinter. Jadi bahagia dulu baru bisa bahagia. Yakin pinter, ntar gue ceritain nih. Si Ega ya. Kamel. Si Ega mulutnya ya. Yang bener gak? Iya. Gue storyin. Berarti Mei sama Aca berpisah bukan karena penghasilan, tapi karena apa ya? Soalnya kan hal itu mereka mengerti loh. Si Ega kayak mama komplek ya. Terlalu deh Ega. Ya, terlalu ngurek-ngurek gitu. Emang kenapa sih Cak kalau Mei ada apa lagi sih Mei? Ya lanjut. Lanjut, aku punya ini nih.
kan Kaca itu kan banyak banget membintangi film-film ya. Nah, di sini ada memori-memori. Apa tuh? Waktu kakak Lawan-lawan lagi main. mainnya, Betul, Kaca. lagi beradu acting. Oh. Gambar pertama ya. Ya. Wow, ini zaman Arafi. dulu. Ini siapa? Raffi Ahmad sama Melanie Ricardo? Aca rambut lu kayak gue dulu. Rambut gue lu kerli-kerli. Ini katanya di film ini kakak pukul Arafi ya? Iya sempet, waktu itu ada adegan lagi mukul karena dia ngaku-ngaku kalau dengan badan yang dia pakai itu, padahal dia itu udah mau, jadi ceritanya dia memakai badannya dia, si Raffi ini, pada karakter di dalamnya soulnya tuh Irwansyah. Jadinya dia mengaku bahwa aku tuh ini gitu. Aku Kakak pacar pukul kamu, apanya tuh? gitu. Hah? Dipukul apanya tuh tampak? Bagian mana yang Aca sempat pukul inget tuh? Bagian pipinya Raffi waktu Bisa itu. nggak salahin dah tuh kak, kayak biar diulang-ulang. Ya, berkali-kali sih waktu itu gara-gara sutradaranya minta ulang. Jadi kayaknya Raffi udah gitu pindah shot kan, jadinya satu kali shot ulang 3 kali, jadi 15 kali kayaknya deh. Wow, totalitas ya. Itu mah udah memar kali ya. Tapi kita lihat aja kali videonya ya untuk mengingat Ada. waktu itu ada. Nah, boleh. Arafi kalau acting bagus ya. Total banget kan. Nangis ngingetin apa tuh ya waktu itu ya? Itu sih belum sih. Belum. Itu kan masih muda. Dia maksudnya masih pikirannya nyantai gitu. Sekarang kan banyak pikiran dia. Oke, ada lagi lanjut? Next. Oh, ini dia film. Ya, ini adalah Meriam Bellina yang berperan jadi Bunda dan aku berperan sebagai Alia. Oh ini mau tayang, Cak? Iya, jadi tayangnya nanti sebentar lagi nih selama bulan puasa, tanggal 26 Februari 2026. Nah, buat yang belum tahu trailernya nanti dicek aja di YouTube atau nggak di Instagram aku ya, Septriasa Aca. Jadi gitu. ibunya meninggal ya, Ca? Sebenarnya ini bukan spoiler ya, Kamel ya. Soalnya udah titip Bunda di surgamu. Ya, emang ibunya tuh ceritanya terakhirnya memang mengalami sakit yang luar biasa. Tapi selama ibunya hidup, anak-anaknya nih yang diantaranya ada milenial, ada Gen Z. Anak-anaknya itu seperti nggak lancar komunikasi sama orang tuanya. Jadi anak-anaknya, orang tuanya banyak ini sih apa kayak nggak mau ngasih keleluasan terhadap anak-anak. Ada mimpi-mimpinya yang nggak bisa anak-anaknya capai karena anaknya nggak mau orang tuanya nggak mau anaknya jauh, nggak mau kuliah jauh, terus nggak dikasih duit yang banyak-banyak gitu. Akhirnya anaknya tuh kecewa dan merasa bahwa orang tuanya kok pelit banget ya gitu. Tapi pada saat dia lagi menghadapi musibah, bertiga itu mereka baru sadar kalau ibunya itu nge-save semuanya itu buat anaknya juga kayak gitu. Itu cast-nya ada siapa aja sih, Cak? Cast-nya ada Kevin Julio, ada Meriam Bellina, ada Abun Sungkar, dan ada Ikang Fauzi. Katanya kakak suka bikin stres kamera Belina ya? Iya, Ca. Jadi memang bukan hanya aku, tapi ini kan 3 bersaudara nih, ada Abun Sungkar dan juga Kevin Julio. Emang kita tuh ternyata chemistry-nya tuh kalau di lokasi syuting deket banget. Jadi kita ya kayak gini lah, bercanda terus, ketawa terus. Bahkan kalau misalnya udah mau take, kayaknya adegan sedih aja tuh sebelumnya kita bisa ketawa-tawa gitu. Makanya Mami Mer tuh merasa terganggu sekali dengan adanya kita. Tapi di cerita film ini tuh ada kesamaan gak sih sama kehidupan Kaca? Nyokap masih ada, Ca? Nyokap alhamdulillah masih ada. Kesamaannya mungkin apa ya? Mungkin Alia ini karakter aku di sini memang orang yang punya keinginan sendiri. Kalau hubungannya sama aku itu juga itu kalau aku udah kemauanku sendiri pasti akan aku jalanin sampai selesai kayak gitu. Itu ya, apalagi kita ibu-ibu harus nonton, Kamel. Harus dong. Ngomong sama siapa sih, Kamel? Sukses ya, Ca. Semoga Terima ini kasih. bisa jadi message yang baik buat anak-anak. Jangan lupa, kalau kita masih hidup, bapak kita masih hidup, telepon, kunjungin. Jangan lu ngunjungin bapak orang lain. Kamel emang mulutnya lembes ya. Tapi setelah yang satu ini akan ada pasangan suami istri yang bawa kabar bahagia. Dia udah tambah personil baru di keluarganya. Ada bayi mungilnya juga diajak kayaknya deh ya. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di FYP. Berdua denganmu pasti lebih baik. Katanya dia baby blues loh. Iya, lebih blues. Aku, Iya. awal-awal iya sih jujur, karena aku nggak searching tentang menyusui. Aku tuh terkaget-kaget karena sakit banget kan. Merasa pasangan kurang peka.
Vincent. Oh, Aku malah emang Vincent. suka nggak pekanya Kan aku maunya lagi ngurus bayi disayang-sayang maunya.